Artinya orang daerah atau orang kampung mana mau ke Jakarta itu haknya dia. Dan Jakarta nggak bisa melarang itu. Tapi kalau hak dasar itu haknya bagi seluruh warga Indonesia begitu. Sekarang tidak ada kementerian yang mengelola persoalan urbanisasi. Jadi persoalan kependudukan ini tidak ada yang bertanggung jawab, hanya diserahkan kepada urusan pemerintah daerah. Mana dulu rumah masih di bawah. Kalau ditertipin, Bapak dikasih rusun, Bapak mau? Kalau ngontrak Jadi nantinya mau jadi nggak kuat. Berarti Bapak selama ini alasan tinggal di sini tuh sebenarnya karena nggak kuat bayar sewa di tempat lain? Iya. Kayak gitu. Dapat rumah yang besar juga. Pengen gitu kayak gitu. Hidup saya kan selalu begini terus gitu. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Jakarta saat ini mencapai 10,5 juta jiwa. Jakarta masih menjadi magnet perekonomian bagi 17 juta warga kota satelit, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun, di tengah arus kemajuan kota Jakarta, pemandangan seperti ini masih lazim kita jumpai. Para pendatang dari Indramayu, Cirebon, dan Subang, Jawa Barat sudah sejak 20 tahun lalu bermukim di dekat tempat pembuangan akhir. Wasiri lahir dan besar di Cirebon. Lebih dari 30 tahun waktunya ia habiskan untuk tinggal di ibu kota, bekerja sebagai pemulung, mencari gelas dan botol plastik, bermodalkan karung berukuran 1 kali 1 meter. Ya Allah, kapan saya nih dapat kayak gitu? Dapat rumah yang besar juga. Pengen gitu kayak gitu. Hidup saya kan selalu begini terus gitu. Jika ingin mendapat banyak hasil, Wasiri harus berangkat lebih pagi agar tidak didahului pemulung lain. Wasiri juga harus lebih dulu berkeliling dibandingkan dengan pasukan Orange dari Dinas Kebersihan Jakarta. Jika tidak, Wasiri akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sampah yang dicari dari setiap rumah. Memulung jelas pekerjaan yang berat bagi wanita berusia 50 tahun ini. Namun Wasiri tak punya pilihan. Penghasilan suami yang menjadi buruh lepasan tak cukup untuk membiayai rumah tangga mereka dengan 3 orang anak. Pernah nggak dapat sama sekali? Pernah, kadang nggak dapat. Terus Ibu ngapain hari itu? Pulang, nggak dapat. Terus kadang-kadang jalan lagi tuh habis pulang cuci jalan lagi. Ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Terus Banyak orang nyari. Iya, saingannya makin banyak ya Bu. Iya. Tak terasa, sudah 2 jam kami memulung. Hasilnya langsung kami sortir di rumah. Biasanya Bu Wasiri punya 4 rute pemirsa sampai ke titik-titik terjauh, ke kebun binatang Ragunan, Lenteng Agung, dan sebagainya. Kita meminimalisir jadi 1 rute aja, itu pun jaraknya kalau pulang pergi 1,5 kilo. Luar biasa perjuangannya sebagai tulang punggung keluarga. Aduh. Tinggal di tempat kumuh, awalnya sangat menyiksa bagi Wasiri. Ia sempat mengalami sakit kulit dan diare yang menyiksa. Wasiri mencoba bertahan sampai akhirnya terbiasa hidup di sekitar tumpukan sampah kota Jakarta. Mandinya berapa kali berarti? Kadang siang mandi, habis pulang itu mandi mulung ya, mandi terus langsung ini nyangin. Habis nyangin mandi lagi? Iya sore.
Manusia. Jadi pokoknya setiap habis kerja mandi gitu. Iya. Itu cara ibu buat tetap sehat ya? Ibu lagi COVID gini takut nggak sih? Takut. Takutnya apa? Takut kena itu kan. Nggak ngerti apa. Nggak ngerti. Iya. Tapi di sini nggak ada yang kena kan? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Lantai 2 rumah kontrakan Wasiri sudah lapuk dan nyaris rubuh. Pada beberapa bagian, dinding dan atapnya bocor ketika hujan. Wasiri tak bisa selamanya mengontrak di sini. Sewaktu-waktu, ia harus siap untuk pindah. Kemarin mau digusur tapi nggak jadi gitu. Oh, terus kalau misalnya seburuk-buruknya digusur, ibu udah ada rencana belum mau kemana? Mungkin atau udah aku ke Jawa kali. Balik kampung. Bapak sama ibu rencananya mau tua di mana sih, Bu? Di Jawa. Di kampung. Wasiri dan keluarganya tak punya banyak pilihan. Niat untuk mengentaskan kemiskinan di kota sepertinya tak akan pernah terwujud. Dari desa ke kota, miskin. Kembalinya pun tetap dalam kondisi miskin. Sekarang tidak ada kementerian yang mengelola persoalan urbanisasi. Persoalan penduduk mau kemana-kemana, itu urusan kemana. Dulu ada transmigrasi. Jadi persoalan kependudukan ini tidak ada yang bertanggung jawab, hanya diserahkan kepada urusan pemerintah daerah. Jadi bagaimana kalau pemerintah daerahnya tidak bertanggung jawab misalnya? Bagaimana misalnya para kepala daerah yang menjanjikan kesejahteraan pada saat pilkada, tahu-tahu ketika terpilih sama sekali tidak peduli dengan warga yang melakukan migrasi. Selama pandemi COVID-19, jumlah penduduk miskin di Jakarta bertambah hampir 135.000 orang dan menjadi angka tertinggi selama beberapa puluh tahun terakhir. Masa pandemi jelas membuat mereka yang berada di ambang batas garis kemiskinan semakin sulit menjalani hidup. Penghasilan berkurang, sementara harga kebutuhan hidup semakin membumbung tinggi. Terus kalau nggak nutup gimana caranya? Ngutang apa jualan apa lagi? Ya, tadinya ngutang. Ngutang. Ke siapa Biasanya. ngutangnya? Ngutang sama yang biasa jualan duit. Kalau sore setor gitu kan. Misalnya kita nih modalnya habis, udah ambil dulu kan. Kalau nggak dapat keuntungan itu, ya itu dibagi buat jajan, buat setoran itu, ngambil duit kan. Boleh tahu nggak Bu, kalau sekarang mungkin ada utang berapa? 3 juta sih. Itu buat makan tuh? 30 ya, buat makan, buat ini. Seminggu? Ada sekitar 150 rumah sederhana yang dibangun di atas bantaran kali di daerah Manggarai Setiabudi. Tini dan Abdur menjadi salah satu penghuninya sudah lebih dari 2 dekade. Bangun di bantaran kali sebenarnya melanggar aturan karena berdampak pada pendangkalan sungai dan menumpuknya sampah rumah tangga. Pernah banjir sampai segimana Pak? Ini Abis ini berarti? nih, Ini udah tinggi, masih kelelep juga? Ya, orang ya apa ya, bambu aja ini kehajut sampai sini. Sampai jalan ya? Oh. Ada lari ke sono. Terus rumah gimana nasib ini? Anyut nggak? Enggak. Alhamdulillah ya. Untuk membangun 2 kamar berukuran 2 x 2 meter di bantaran kali, Abdur mengeluarkan uang sekitar 2 juta rupiah. Ia membeli kayu dan triplek bekas dari sesama pemulung. Hal ini terpaksa ia lakukan karena untuk membangun atau mengontrak rumah, Abdur tak punya biaya. Sewaktu-waktu ditata gitu ya. Gimana Pak kalau di Pulang. Pulang kemana? Kampung gini. Ikut Istri kampung saya. gini ya. Tapi kalau ditertipin Bapak dikasih rusun Bapak mau? Kalau ngontrak mah enggak, kayaknya nggak kuat karena tahu.
kemiskinan membuat orang-orang seperti Abdur tak punya banyak pilihan. Mereka berdatangan ke kota besar seperti Jakarta untuk mencari peruntungan, terbuai gemerlapnya kota besar dan harapan semu tentang kesejahteraan. Kita berada di 2,5 meter di atas permukaan air di tepian Kali Manggarai. Jadi sistemnya tambal sulam. Begitu menurun karena daratannya juga sudah menurun karena air kali, terus ditambal sama Bapak, akhirnya semakin tinggi lagi. Ini nantinya akan dibentuk jadi kamar baru buat mereka.